action, let's go. trouble 찾으러. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas sejarah evolusi kehidupan. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 2B yang beranggotakan 5 orang. Ada Tessa, Dita, Wulan, dan Maybe. Pada materi awal, kami akan membahas mengenai sejarah evolusi kehidupan. Para ilmuwan mencatat sejarah kehidupan di bumi dan memberikan bukti evolusi dengan menganalisis data fosil, morfologi, dan genetik. Pohon filogenetik menggambarkan hubungan evolusi antara organisme-organisme. Para ilmuwan menyimpulkan nenek moyang memulai dengan karakteristik morfologi dan genetik bersama. Menurut sejarah evolusi, kondisi awal bumi dimulai sekitar 4 miliar tahun yang lalu. Para ilmuwan telah meneliti dan mendokumentasikan adanya bukti fosil. Dari bukti tersebut diketahui bahwasannya kehidupan di bumi ini dimulai dengan munculnya kehidupan bersel tunggal. Dapat teman-teman lihat pada gambar di samping merupakan gambar dari sel tunggal. Perlu teman-teman ketahui, sepanjang masa evolusi, tiap spesies mengembangkan adaptasi untuk bertahan hidup lebih baik dalam lingkungan dinamis bumi. Adaptasi dapat muncul baik dari nenek moyang yang sama atau secara mandiri melalui evolusi konvergen. Misalnya, nenek moyang yang sama memunculkan struktur kaki depan mamalia yang sama, sedangkan sirip dan ekor ikan berevolusi secara independen dari sirip dan ekor ikan paus. Hal ini dapat teman-teman lihat pada gambar di samping. Materi selanjutnya mengenai nenek moyang bersama. Evolusi nenek moyang bersama juga dikenal sebagai kemiripan konvergen. Hal ini dapat terjadi karena sebagai bentuk respon terhadap tekanan seleksi yang serupa dari lingkungan tempat mereka tinggal. Contohnya ialah ikan paus dan lumba-lumba yang berevolusi dari mamalia sejati. Pemikiran-pemikiran evolusi tentang nenek moyang bersama dan transmutasi spesies telah ada paling tidak sejak abad ke-6 sebelum Masehi, di mana pada masa pra-Darwin, teori evolusi organik memperkirakan bahwa sejak kehidupan muncul di bumi, telah terjadi suatu proses yang berkesinambungan. Masa pra-Darwin dapat digolongkan menjadi 2 tahapan, yaitu masa fiksisme dan masa adaptasi dan transformasi. Pada masa fiksisme, berbagai ilmuwan seperti Aristoteles, Plato, Leeuwenhoek, Cuvier, Linnaeus, Buffon, dan Hooke yang pemikirannya memiliki kedekatan dengan mitos, sehingga pendapatnya juga lebih bercorak sebagai fiksi ilmiah. Konsep-konsep utama yang berkembang pada masa itu, yakni yang pertama, teori ciptaan khusus dan kehidupan muncul dari benda tak hidup, dan yang kedua, adanya kelainan atau cacat tubuh adalah sebagai kutukan. Berbeda dengan masa adaptasi dan transformasi, semua ahli yang menyatakan teori evolusi masa ini didasarkan adanya perbedaan antara makhluk satu dengan lainnya. Yang pertama adalah ilmuwan Lamarck. Dia menyatakan bahwa perbedaan antar individu terjadi karena adanya kebiasaan atau latihan-latihan yang dilakukan individu tersebut. Contohnya yakni ada pada jerapah yang memiliki leher yang tinggi. Hal ini didasarkan pada kebiasaan jerapah yang memakan daun pada pepohonan yang tinggi. Selanjutnya ada ilmuwan yang bernama Charles Lyell. Beliau berpendapat bahwa adanya evolusi geologi, dan ada pula Malthus yang mengatakan setiap individu harus berjuang untuk mendapatkan makan sebagai prasyarat untuk mempertahankan hidup. Selanjutnya adalah masa Darwin. Masa Darwin ini menjadi masa yang paling kontroversial karena publikasi bukunya pada tahun 1859 yang berjudul On the Origin of Species. Buku ini menjelaskan dengan detail teori evolusi melalui seleksi alam. Buku ini menjadi kontroversial karena di dalamnya Darwin menjelaskan bahwasannya manusia berasal dari adaptasi evolusi kera. Pendapat beliau ini membuat banyak pihak berkecamuk karena adanya perbedaan pendapat dan keyakinan. Materi selanjutnya adalah LUCA atau Last Universal Common Ancestor.
Lucha atau kolektor terakhir bersama universal adalah sebuah konsep dalam biologi evolusioner yang mengacu pada organisme tunggal yang merupakan leluhur terakhir bersama dari semua bentuk kehidupan yang ada di bumi. Pada teori ini dipercaya bahwasannya nenek moyang bersama dari semua bentuk kehidupan yang ada di bumi terdiri dari 3 domain, yakni bakteria, archaea, dan eukarya. Materi selanjutnya mengenai bukti nenek moyang bersama. Yang pertama adanya persamaan struktur anatomi, yang kedua genetika, yang ketiga embriologi, yang keempat kajian fosil, yang kelima kesamaan molekuler, yang keenam pola distribusi geografis, dan yang terakhir ialah adanya bukti perantara. Itulah tadi materi yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 2 mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. 그대저와 함께 달려 Ready for action, let's go 추억 건물을 찾으러